Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kembali pada hari ini bersama-sama kita boleh beribadah, bersama-sama kita boleh ada di tempat ini dalam anugerah Tuhan setelah seminggu yang sama-sama kita sudah boleh lalui. Itu sebelum masuk pada firman Tuhan, ingin juga mengingatkan kembali bahwa hari Kamis nanti adalah hari libur gitu ya. Banyak yang pikir hari libur dan lupa kalau adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita tidak tetap di dalam kubur, Tuhan kita bangkit, dan bukan hanya bangkit tetapi juga Dia telah naik ke sorga. Sekiranya Yesus tidak naik ke sorga, maka kita tidak berada di dalam ketenangan, kita akan terus-menerus berada di dalam kegelisahan, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita Dia ada di atas dan Dia menjadi perantara pembela bagi kita. Ini menjadi satu ketenangan bagi kita dan kita sekarang tinggal menantikan satu momen lagi, yaitu ketika Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Kalau seorang papa meninggalkan rumah pergi bekerja dan dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, papa akan kembali lagi nanti sore." Anak tenang karena tahu papanya akan ada bagi dia. Tetapi jikalau papa itu pergi dan mengatakan, "Nak, sampai di sini, papa tidak akan kembali lagi." Anak itu seluruh hidupnya akan sangat berbeda. Papa pergi tapi janji akan kembali. Itu memberikan ketenangan kepada anak itu, memberikan stabilitas kepada anak itu. Tetapi jikalau papa itu pergi dan tidak pernah kembali lagi, mulai hari itu hidupnya dalam kegelisahan, goncang. Tetapi jikalau ada pengharapan, itulah yang membuat kita boleh terus maju. Maka kita akan di dalam kebaktian kenaikan membahas tema Yesus akan datang kembali. Dan Bapak Ibu boleh membawa anak-anak. Kadang-kadang kita menganggap anak-anak nanti repot, nanti ribut. Anak harus kita didik dari kecil. Mereka ibadah bersama. Kalau kita terus mengatakan anak nanti repot, anak itu besar betul-betul bikin repot Bapak Ibu. Mending dari kecil mereka repot, datang ibadah sama-sama, tidak ada sekolah minggu. Anak-anak boleh sama-sama beribadah, menyaksikan ibadah itu. Bagaimana kalau mereka tidak bisa tenang? Kita harus juga bersabar, memperhatikan pertumbuhan mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh sebagai seorang anak-anak yang melihat dengan mata kepala mereka sebuah ibadah itu diselenggarakan. Dan bersama-sama seluruh keluarga boleh hadir beribadah. Baik, dan yang berikutnya juga hendak mendorong Bapak Ibu, kita bersyukur kemarin seminar pembinaan iman Kristen sudah selesai, seluruh sesi sangat baik. Kadang kita tidak sadar satu hal, bahwa Tuhan sudah memakai hambanya Pendeta Stephen Tong untuk memulai satu gereja yang memberikan penekanan kuat kepada pengajaran. Bapak Ibu mungkin tidak memikirkan ini, tetapi ini menjadi blessing yang sangat besar. Maka kita juga bersyukur jikalau selalu ada kesempatan belajar di tengah-tengah jemaat kita. Dan kita sudah menyelesaikan satu putaran daripada kelas teologi awam. Yang pertama ialah teologi 101 yang paling dasar. Lalu kemudian core teologi membahas mengenai apologetika. Dan practical teologi membahas mengenai bagaimana menghadapi fear and anxiety. Dan kita akan memulai kembali setelah libur 2 minggu. Kita akan mulai kembali teologi 101 pada putaran yang kedua. Di dalam kelas ini saya akan membahas mengenai bagaimana mengenal Allah di dalam apa. Kita tahu orang bisa berdasarkan definisi. Kita tahu orang berdasarkan siapa dia dari perkataan orang lain. Seperti kita mengenal presiden. Siapa itu presiden? Kita tahu berdasarkan hasil reportase wartawan, tetapi kita akan mengenal lebih jauh berdasarkan apa yang dia kerjakan, berdasarkan kepedulian dia, berdasarkan concern kasihnya dia, kita bisa mengenal dia. Maka demikian pula waktu kita kenal Allah. Seberapa dalam kita kenal, kita akan semakin mengasihi. Makin jauh kita kenal, makin kita mengasihi. Maka Bapak Ibu, saya mendorong kita boleh memakai setiap kesempatan untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar doktrin. Doktrin tidak memecah belah. Orang seringkali takut mengatakan doktrin memecah belah. Doktrin tidak pernah memecah belah. Doktrin yang keliru itu yang memecah belah. Doktrin tidak pernah memecah belah. Karena Petrus mengatakan di dalam suratnya 2 Petrus pasal pertama ayat kelima. Petrus mengatakan
Karena itu engkau harus dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak setengah-setengah, dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan lalu menambahkan kepada kebajikan pengetahuan. Maka Petrus tidak mengatakan jadilah orang Kristen yang penting beriman, tidak. Engkau sudah beriman, harus tambahkan kebajikan, virtue. Setelah ada kebajikan, engkau harus menambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri, dan seterusnya. Maka pengetahuan sangat penting. Maka biarlah kita sama-sama terus belajar di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, pada hari ini saya akan meneruskan membahas mengenai Injil dalam Perjanjian Lama, apa yang terjadi kepada Yusuf setelah dia dipanggil oleh Firaun. Maka pada hari ini kita membahas pada pertemuan yang ke-9. Minggu depan saya akan berkhotbah di Ngagel setelah lama meninggalkan Ngagel. 6 tahun saya melayani di Ngagel, lalu kemudian saya meninggalkan Ngagel, dan setelah 6 tahun itu baru besok kali kedua saya kembali boleh bertemu dengan jemaat Ngagel, dan 2 minggu depan kita akan meneruskan di tempat ini Injil dalam Perjanjian Lama pada kali yang ke-10. Hari ini saya akan bahas mengenai 2 nama, yaitu Manasye dan Efraim, forgetful and fruitful. Mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal ke-41 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-57. Saya mengajak kita boleh membuka suara bersama-sama membaca. Ini adalah satu keindahan ibadah Kristen ketika jemaat bukan menyaksikan, tetapi jemaat menjadi peserta, partisipan, sama-sama ada di dalam ibadah Kristen. Mari kita membacakan Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai dengan 57. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap, demikian seterusnya. Dengan judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Kejadian pasal 41 ayat 37. Ini setelah Yusuf menafsirkan mimpi Firaun, Yusuf memberikan saran kepada Firaun. Maka kemudian di ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zatnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapaku.
Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan di seluruh bumi. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur sebab kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan. Begitu limpah akan firman-Mu Tuhan. Tidak habis-habisnya kami boleh belajar, dan pada hari ini kami mau melihat bagaimana Yusuf boleh mengatasi akan luka, akan kepedihan yang pernah menimpa dia di masa yang lalu, dan bagaimana semuanya itu boleh membawa Yusuf menjadi seorang yang bersaksi bagi Tuhan di tempat-tempat orang tidak mengenal Engkau. Dan kami berdoa, biarlah kisah ini membawa kami kepada Kristus yang adalah penebus kami, yang adalah penyedia kami yang sesungguhnya. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan firman-Mu. Tuhan, persiapkanlah hati kami, pimpinlah kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Di dalam pertemuan yang sebelumnya tema kita adalah ketika Kairos itu tiba. Kairos adalah satu waktu yang spesifik, waktu yang khusus, yang spesial. Dan waktu itu tiba bagi Yusuf setelah 13 tahun. Yusuf bergumul dalam 13 tahun kesukaran, penderitaan, ketidakmengertian dia apa yang sedang terjadi. Tapi ketika Kairos itu tiba, dalam satu hari hidup Yusuf diubahkan menjadi seorang yang sangat-sangat berkuasa. Nah saudara sekalian, tetapi bagi Yusuf momen Kairos itu bukan perkara bagaimana dia dirubahkan nasibnya, tapi itu adalah momen di mana dia boleh menyatakan Allahnya yang hidup. Momen di mana dia boleh bersaksi. Maka ketika tiba waktunya, Yusuf pun beranjak dari penjara yang paling rendah menuju kepada posisi yang begitu tinggi di hadapan Firaun dan para pembesar-pembesar Mesir. Dia berdiri dan dia berbicara. Tetapi di situ kita melihat kerendahan hati Yusuf. Ketika dia menyerahkan kemuliaan itu bukan bagi dirinya. Dia mengatakan hanya Allah lah yang bisa menafsirkan mimpi Firaun. Dia mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka inilah definisi rendah hati yang sejati. Yusuf tidak mau merebut kemuliaan itu baginya. Maka ketika Yusuf berbicara, di situ Tuhan menggerakkan hati Firaun untuk memilih Yusuf. Amsal 21 ayat pertama sudah mengatakan bahwa hati raja ada di tangan Tuhan. Seperti batang air, Tuhan mau alirkan kemana. Jadi saudara, kadang-kadang kita di dalam dunia ini banyak pikiran, bagaimana saya menghadapi orang ini, bagaimana saya berbicara, bagaimana saya membereskan hal itu. Kadang-kadang kita sudah khawatir duluan bagaimana berbicara kepada orang lain. Pernah di dalam satu KKR regional, ada satu sekolah yang sudah terkenal. Sekolah itu suka menolak dan gurunya tidak pernah mau, jarang mau memberikan kesempatan. Lalu ketika sudah mau selesai minggu itu, kita mengatakan kenapa tidak pergi lagi ke situ. Saya pikir oke, saya coba pergi. Maka sepanjang perjalanan saya terus pikir kata-kata saya. Pak, selamat siang, saya hendak mengatakan ini. Saya sudah pikirkan semuanya. Tetapi begitu sampai di situ, baru turun, langsung pegang map, dan kemudian kepala sekolah itu mengatakan, STEMI. Wah, langsung dikenal. Ayo KKR. Saya belum sempat bicara. Maka di situ kadang saya pikir betul, hati orang itu ada di tangan Tuhan. Tuhan mau gerakan kemana kita tidak tahu. Maka pada zaman itu, pada saat itu, Tuhan menggerakkan hati Firaun sehingga dia pun kemudian menunjuk Yusuf menjadi orang yang akan mengatur 7 tahun masa kelimpahan itu untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan itu. Maka saya percaya di sini, sikap daripada Yusuf
kemampuan yang Tuhan berikan di dalam menafsirkan mimpi, dan bijaksananya di dalam memberikan jalan keluar, itu sangat membuat Firaun terkesan dan meyakinkan Firaun bahwa he is the man. Dialah orang itu yang akan membereskan semua urusan ini. Maka saya percaya saudara sekalian, Yusuf waktu itu berdiri dengan sikap yang elegan. Nah, kita berada di hadapan orang, kita harus memiliki satu sikap, karakter yang elegan di hadapan orang. Seorang yang memiliki 3 hal ini, sikap, kemampuan, dan bijaksana, dia akan berdiri di hadapan orang-orang besar. Saudara kalau punya sikap yang elegan, saudara kalau punya kemampuan, saudara kalau punya bijaksana, saudara tidak usah takut. Tidak perlu punya gelar setinggi apapun saudara sekalian. Tetapi jikalau punya sikap, punya kemampuan, dan punya bijaksana, saudara bisa berdiri di hadapan orang-orang besar. Pendeta Stephen Tong mengatakan dia bukan lulusan daripada luar negeri, dia bukan bergelar tinggi, tetapi dia memiliki sikap, kemampuan, dan bijaksana, maka bisa diterima dimanapun juga. Nah saudara sekalian, 13 tahun sebelumnya, saudara-saudara Yusuf menanggalkan jubah maha indahnya. Mereka tidak bisa terima Yusuf diberikan jubah maha indah, maka mereka tanggalkan itu karena mereka benci kepada Yusuf. Tetapi cara Tuhan begitu ajaib. 13 tahun kemudian Tuhan kasih jubah lain dari Firaun, yang menandakan betapa pentingnya Yusuf. Yusuf jubahnya dibenci oleh saudaranya, tetapi Firaun memberikan jubah yang lain. Dan juga Firaun memberikan cincin materai, Firaun memberikan kalung emas sebagai satu simbol kekuasaan Yusuf sebagai orang kedua di Mesir. Di sini kita lihat, Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf atas rumahnya karena melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Ini orang anak muda tidak biasa. Ada satu sikap yang luar biasa, dan Firaun boleh melihat Potifar melihat Tuhan menyertai Yusuf, maka mempercayakan seisi rumahnya kepada Yusuf. Demikian pula Firaun sekarang, dia menempatkan Yusuf sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Orang kalau percaya ya, seberapa percaya dia kepada kita akan dilihat dari seberapa jauh dia mau mempercayakan sesuatu kepada kita. Kalau dia mengatakan sudahlah, engkau urus sepedaku saja, jangan urus yang lain, berarti hanya sebesar sepeda itu engkau dipercayakan. Tapi kalau dia mempercayakan seluruh miliknya, berarti dia sangat yakin engkau bisa mengaturnya. Maka dia mempercayakan Yusuf berkuasa atas seluruh Mesir. Bahkan Firaun memberikan Yusuf nama Mesir, Zafnat Paanea, yang kurang lebih artinya adalah Allah itu hidup dan dia melihat. Wah, ini indah ya. Orang Mesir itu memberikan Yusuf satu nama yang mengekspresikan keyakinannya akan Tuhannya Yusuf. Maka dia memberikan nama yang artinya Allah itu melihat dan Allah itu hidup. Ini satu pengakuan akan kesaksian Yusuf yang berani. Nah saudara sekalian, bukan cuma dia memberikan nama, tetapi dia juga memberikan istri. Ini satu hal yang penting bagi Yusuf. Dan istri yang diberikan kepada dia adalah Asnat, anak daripada imam Dewa Matahari, anak daripada Imam Dion yang namanya Potifera. Dan ini sangat penting, kenapa? Karena imam-imam memiliki kasta yang sangat tinggi, memiliki kuasa yang sangat besar di Mesir. Maka dengan memiliki istri seorang anak imam, itu akan memperkuat kedudukan Yusuf, memperkuat relasi Yusuf dengan para imam di Mesir, memberikan kuasa yang besar kepada Yusuf. Tetapi walaupun istri Yusuf anak daripada imam di Mesir, tetapi kita meyakini bahwa Yusuf mengajari istrinya siapakah Allah yang sejati. Saya percaya bahwa seperti Ruth, bagaimana dia akhirnya boleh datang kepada Yahweh, kepada Allah Israel. Meskipun Alkitab tidak mencatat, tetapi Yusuf adalah seorang yang selalu bersaksi, dan dia bersaksi tentang Allahnya. Saya meyakini dia membicarakan itu kepada istrinya. Maka demikianlah kita melihat Yusuf memiliki kehidupan yang baru. A new chapter in his life, dan juga a new family, keluarga yang baru. Dulu Yusuf pernah mendapat tuduhan yang mempermalukan dia. Istri Potifar mengatakan, Yusuf, pemuda Ibrani itu hendak menodai aku. Tetapi sekarang tuduhan yang palsu itu digantikan oleh pengumuman daripada Firaun yang luar biasa. Kadang Tuhan membalikan hidup kita itu kita tidak ngerti ya.
Dulu difitnah, sekarang Firaun sendiri memberikan pengakuan. Saya tidak tahu mukanya istri Potifar kayak apa. Mungkin kalau kita sampai surga, kita mengulang mencari video recorder sepanjang sejarah ya. Tahu pasti mukanya malu sekali. Yusuf sekarang punya kuasa yang begitu besar sebagai tangan kanan Firaun. Dan Firaun menyuruh orang berjalan di depan Yusuf dan berteriak, "Hormat!" Di dalam bahasa aslinya adalah abrek, itu artinya semua bersujud, buka jalan, berikan jalan, bersujud. Jadi bayangkan mimpi daripada Yusuf, itu adalah mimpi yang mustahil ya. Kalau anak kecil kemudian mengatakan, "Pak, saya bermimpi." Mimpi apa? "Saya masuk dalam ruangan, semuanya bersujud kepada saya." Kita mengatakan anak tidak tahu diri, pergi main sana. Nah, Yusuf itu punya mimpi yang kita rasa mustahil lah. Masa keluargamu, papamu datang bersujud kepadamu. Tetapi kita melihat ini tergenapi. Orang-orang akan bersujud ketika Yusuf lewat. Maka segala sesuatu kemudian terjadi persis seperti yang Yusuf katakan. Dan di dalam pengaturan Yusuf 7 tahun masa kelimpahan itu, Mesir menyimpan gandum yang begitu banyak sampai tidak terhitung, orang capek hitung. Nah, saudara pernah nggak Tuhan berkati sampai capek hitung? Buka toko, kok sampai malam hitung omset, sampai capek saudara, sampai nggak bisa terhitung. Nah, saudara sekalian, Tuhan memberkati Mesir itu sampai kelimpahannya begitu limpah. Sampai orang tidak bisa menghitung lagi. Seperti pasir begitu banyaknya. Dan di bawah pengaturannya itulah Yusuf mengatur. Ini orang bijaksana luar biasa. Orang mengatur dalam kekurangan gampang. Gaji pas-pasan. Atur ya, listrik sekian. Uang sekolah anak sekian. Tapi mengatur dalam kelimpahan itu tidak gampang. Karena jiwa boros itu muncul, saudara. Tapi Yusuf mengatur dalam kelimpahan itu. Dan sepanjang 7 tahun kemudian, pada 7 tahun kekeringan, maka Mesir memiliki cadangan tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga Yusuf atur untuk boleh menghidupi bangsa-bangsa yang lain. Nah, di sini kita perhatikan. Kita ingat bahwa Abram dirubah namanya menjadi Abraham karena dia akan menjadi bapa daripada banyak bangsa. Tuhan memilih Abraham bukan supaya dia hidup bagi diri sendiri, tetapi supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka Yusuf menghidupi hidup yang demikian. Dia bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia memelihara Mesir dan juga memelihara bangsa-bangsa yang lain. Demikian juga Israel. Tuhan panggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kita ingat Israel dipanggil menjadi kerajaan imam, supaya mereka membawa orang lain melihat kepada Tuhan. Demikian juga gereja. Umat Tuhan dipanggil. Mereka menjadi imamat yang rajani. Membawa orang melihat kepada Tuhan. Membawa orang memuliakan Tuhan. Karena sikap mereka, karena kasih mereka. Selama 13 tahun, Allah sudah memampukan Yusuf menjadi berkat bagi rumah Potifar, bagi orang-orang di penjara. Yusuf ketika berada dalam keadaan yang paling rendah sebagai budak, dia menjadi berkat. Ketika dia bahkan dibuang ke dalam penjara, dia pun tetap menjadi berkat. Maka waktu Tuhan mengangkat dia, dia siap untuk melayani. Tuhan sudah sekolahkan 13 tahun. Saudara pernah mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami kesesakan, saudara ingat, itu sekolah yang Tuhan kasih. Sekolah supaya satu hari nanti, ketika berada pada posisi yang baik, saudara memiliki sikap yang memperdulikan, mengasihi orang lain. Yusuf tetap memiliki sikap walaupun ditimpa ketidakadilan yang hebat. Dia menjadi berkat. Dan Yusuf adalah seorang beriman yang dia taat ketika Tuhan berkehendak. Nah, di dalam semua kehebatan pencapaian Yusuf, disinilah kita lihat bahwa sesungguhnya pencapaian terbesar bagi Yusuf apa? Pencapaian terbesar bagi Yusuf di dalam perjalanan imannya dalam bagian ini adalah ketika tak kala dia dimampukan oleh anugerah Tuhan untuk apa? Untuk menghapus semua kepedihan dan memori yang buruk akan masa lalunya dan memulai suatu kehidupan yang baru. Ini tidak gampang, saudara ya. Kalau kita pernah melalui masa-masa yang begitu buruk,
Masa itu akan menghantui kita. Masa itu akan mempengaruhi kita. Masa itu akan menjerat kita di dalam menghadapi hari depan, babak yang baru di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, kira-kira di dalam 7 tahun kelimpahan itu, apa yang ada di dalam benak Yusuf? Kalau saudara berada dalam posisi Yusuf, di dalam masa kelimpahan itu, apa yang ada di dalam benak Yusuf? Apakah Yusuf pernah berhenti memikirkan mengenai apa yang Allah rencanakan di dalam hidupnya? Tidak pernah. Yusuf tidak pernah berhenti memikirkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupnya. Yusuf selalu dia memikirkan itu. Dari mana kita tahu? Dari nama yang kemudian dia berikan kepada kedua anaknya yang lahir pada masa itu. Nah, di dalam Kejadian pasal 32 sebelumnya, Rahel dan Lea memberikan anak-anaknya nama yang memberitahu kita pikiran dan isi hati mereka. Jadi orang zaman dulu, dari nama yang diberikan itu kita tahu apa yang menjadi isi hati dan pikiran daripada orang tua ketika menamai anak itu. Maka di sini juga sama. Nama yang Yusuf berikan kepada kedua anak laki-lakinya dan arti di balik nama itu memberitahu kita apa yang Yusuf pikirkan. Di dalam Kejadian 41 ayat 51 dan 52 di situ kita melihat bagaimana Yusuf menamai anak sulungnya Manasye. Karena apa? Karena Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Lalu yang kedua diberi nama Efraim. Efraim artinya ialah Allah membuat aku mendapat anak di dalam masa kesengsaraanku. Dalam negeri kesengsaraanku, Allah membuat aku fruitful. Jadi kita bisa mengatakan Manasye itu adalah forgetful dan Efraim adalah fruitful. Yang pertama, Allah membuat aku bisa melupakan. Melupakan apa? Melupakan kesukaranku, melupakan rumah Bapakku. Nah, Yusuf ini begitu sulit perasaannya, hatinya, saudara. Dia rindu nggak dengan papanya? Rindu. Tetapi selama masa kelimpahan, dia tidak pernah mencari keluarganya. Aneh ya, padahal Yusuf memiliki posisi yang sangat tinggi. Yusuf anytime, dia mau suruh orang mencari papanya, bisa. Dia mau suruh orang pergi menyelidiki keluarganya, bisa. Tetapi heran, Yusuf tidak pernah suruh orang pergi cari. Yusuf sendiri tidak mau pergi cari, padahal bisa. Nah, nanti kita akan bahas, sangat menarik ketika keluarganya bertemu dengan dia. Bagaimana pergolakan emosi daripada Yusuf. Apa yang mau dikatakan dari nama-nama itu? Forgetful and fruitful, Manasye and Efraim. Apa yang mau dikatakan dari nama-nama itu ialah bahwa Allah telah mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan Yusuf. Allah membuat Yusuf melupakan dan Allah membuat Yusuf bertambah banyak. Allah membuat Yusuf melupakan dan berbuah. Nah, kita, saudara sekalian, seringkali ingatnya apa? Kalau kita mengalami sesuatu yang seringkali kita ingat ialah apa yang kita lakukan, entah itu baik atau buruk, dan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Nah, kita seringkali ingatnya itu. Kita seringkali concernnya itu. Kita seringkali gelisahnya itu. Apa yang aku sudah lakukan? Apa yang orang lain lakukan kepadaku? Tetapi kita sering lupa kebenaran yang lebih besar, yaitu bahwa Allah adalah tokoh utama di balik daripada semua yang kita alami. Nah, kita seringkali tidak melihat sampai sejauh itu. Kita tidak melihat bahwa dia sedang membentuk kita dengan caranya yang ajaib, seturut dengan rencananya, dan juga dia sedang membentuk orang lain melalui kita. Nah, ini yang kadang kita tidak sadari. Yang kita hanya pikirkan apa yang terjadi padaku, apa yang aku salah yang sudah perbuat, apa yang orang lain salah perbuat kepadaku. Tapi kita lupa kebenaran yang jauh lebih besar, bahwa Allah adalah tokoh di balik daripada semuanya itu. Dan dia sedang membentuk kita dengan caranya. Seorang penjunan, tukang periuk, dia memakai tanah liat yang sama. Dia membuat periuk yang berbeda seturut dengan apa rencananya. Mungkin pada saat itu kita berseru, Tuhan, tidak adil, aku tidak mau. Tapi Tuhan sedang membentuk kita dengan caranya yang ajaib, saudara, seturut rencananya. Dan dia juga sedang membentuk orang lain melalui kita. Nah, disinilah kita melihat Yusuf mengerti hal itu. Dan itu menjadi satu kunci. Kunci untuk apa? Kunci bagi damai sejahteranya. Kunci bagi imannya. Di tengah situasi,
yang sangat bisa menghancurkan. Kalau kita berada pada posisi Yusuf, kita sangat mudah dihancurkan oleh keadaan itu. Tapi Yusuf bisa tetap tenang. Yusuf bisa tetap ada kedamaian. Meskipun tidak mudah ya saudara. Dan itulah kuncinya. Dia sadar ada Allah di balik daripada semuanya itu. Dan itulah menjadi kunci sejahtera dia, imannya dia. Tetapi jangan lewatkan ya ironi bahwa ketika Yusuf menamai anaknya Manasye, itu adalah satu ironi saudara. Manasye artinya forgetful, pelupa, melupakan. Kita bisa mengerti kenapa Yusuf sangat ingin melupakan. Kalau saudara pernah ditipu orang, saudara pernah ditinggalkan orang, saudara pernah dihina orang, saudara pernah disengsarakan orang, saudara ingin sekali bisa melupakan itu, bukan? Kadang-kadang orang mengalami trauma di tengah malam, dia bisa terbangun dan dia bisa keringat dingin, dia bisa gelisah, marah dan sebagainya. Kita bisa mengerti mengapa Yusuf begitu ingin melupakan penderitaannya, sangat mengerti. Tetapi bukankah nama itu untuk diingat? Bukankah nama itu untuk diingat? Yusuf menamai anaknya Manasye, forgetful, melupakan. Tetapi bukankah nama untuk diingat? Dengan menamai anaknya Manasye, berarti Yusuf kan akan terus-menerus ingat apa yang terjadi sama dia. Setiap kali panggil itu anaknya, lupa. Loh, lupa apa ya? Lupa peristiwa yang lalu. Peristiwa apa ya? Aduh, sakit, dikhianati saudara sendiri, ditipu, difitnah istri Potifar. Ingat lagi kan? Kalau dia mau lupa ya sudah, jangan namakan anaknya Manasye. Setiap kali panggil Manasye, oh Manasye apa ya? Melupakan apa ya? Kembali ingat lagi. Maka saudara sekalian, nama itu akan terus mengingatkan kita kepada sesuatu. Jadi bagaimana dia bisa melupakan ketika menamai anaknya Manasye? Maka disinilah kita bisa merenungkan sesungguhnya apa arti melupakan. Apa arti melupakan ingatan-ingatan yang pahit? Apa arti melupakan memori-memori yang menyakitkan? Disinilah kita bisa mengerti sesungguhnya apa artinya melupakan. Mungkin hari ini engkau bergumul dengan peristiwa-peristiwa yang membentuk kehidupanmu, tetapi tidak mudah untuk begitu saja dilupakan. Mungkin pada hari ini engkau bergumul dengan apa yang orang lain pernah perbuat kepadamu. Mungkin itu adalah dosa yang orang lain lakukan kepadamu. Atau mungkin itu dosamu sendiri yang engkau bergumul. Mungkin engkau bergumul dengan keputusan-keputusan yang salah yang pernah diperbuat, yang terus-menerus menghantui seperti mimpi buruk. Saya pernah punya kerabat, dia sudah hampir menikah dengan seseorang. Dan orang itu adalah seorang pria yang sangat baik, pria yang bertanggung jawab, tetapi tampang biasa. Dia tidak terlalu tampan. Dan itu lalu kemudian di dalam pekerjaannya dia berjumpa dengan seorang pria yang sangat menawan hatinya, secara penampilan jauh melampaui daripada calon suaminya. Akhirnya dia terpikat dengan pria itu. Dia meninggalkan calon suaminya itu, pergi menikah dengan pria itu, dan kehidupannya setelah itu dia menjadi korban KDRT, dan suaminya ternyata suka berselingkuh di luar dan meninggalkan dia dengan 2 anak, dan dia harus membesarkan kedua anak itu sendiri. Saya tidak tahu pergumulan apa yang dia alami. Mungkin dia akan terus berusaha untuk melupakan itu, melupakan keputusan-keputusan yang salah, melupakan apa yang pernah dia lakukan sebelumnya yang terus akan menghantui seperti mimpi buruk. Nah saudara sekalian, kita hidup dengan memori-memori yang pahit daripada masa lalu. Dan memori yang pahit itu akan terus mempengaruhi kita di dalam bersikap dan bertindak menghadapi situasi hari ini. Saudara, ambil keputusan itu sangat dipengaruhi oleh memori masa lalu. Kalau saudara pernah mengalami sesuatu hal yang sangat pahit, itu akan kelihatan dari keputusan yang diambil, kelihatan dari tindakan-tindakan kita. Maka saudara, itu pentingnya. Kenapa seringkali seseorang yang tidak punya pengalaman kaitan apapun juga di dalam tragedi masa lalu itu, dia harus mengambil keputusan. Karena seringkali tragedi itu mempengaruhi kita di dalam kita merencanakan, memutuskan dan bertindak. Maka apa yang terjadi kepada kita pada masa lalu itu akan membuat kita mulai melihat orang-orang dan mulai menilai relasi di sekitar kita itu melalui kacamata peristiwa yang memahitkan itu. Saudara, tanpa sadar kita akan melihat orang lain
Kita akan menilai relasi itu melalui kacamata peristiwa masa lalu yang pahit. Dan akibatnya adalah apa? Emosi yang terus mengalami goncangan. Dan berujung kepada respon, reaksi yang tidak diharapkan, yang tidak semestinya. Kadang orang tidak ngerti. Nggak mungkin. Kok suaminya bisa seperti itu? Ya nggak mungkin. Kita lihatnya baik-baik kok. Tapi saudara nggak tahu apa yang pernah dia alami. Dan mungkin itu akan menimbulkan reaksi emosi yang mendadak, yang tidak diharapkan, yang tidak semestinya. Mungkin orang akan mengatakan, sudahlah, lupakan saja, tinggalkan masa lalumu, move on. Tetapi saudara, mudahkah melewati trauma? Bagaimana mungkin kita bisa melupakannya? Engkau tidak bisa menghapus memori masa lalu. Engkau tidak bisa menghapus itu begitu saja. Dan demikianlah yang terjadi pada Yusuf. Kita tidak bisa seperti format komputer, bukan? Komputer pada zaman dulu kalau kemudian kita rasa rusak, ya udah kita format bablas semuanya, mulai lagi dari yang baru. Tapi manusia tidak bisa seperti itu. Maka saudara sekalian, apa yang sesungguhnya Yusuf lakukan ketika dia menamai anaknya itu Manasye? Perhatikan, apa yang sesungguhnya Yusuf lakukan, dia bukan menghapuskan, erase totally memori itu. Tetapi dia mau membentuk ulang peristiwa masa lalu yang menyakitkan itu di dalam konteks rencana Allah di dalam hidupnya. Maka Yusuf dia membentuk ulang dia merekonstruksi seluruh peristiwa masa lalu yang menyakitkan itu di dalam konteks rencana Allah di dalam hidupnya. Dan anehnya saudara sekalian, ketika dia menamai anaknya itu akan menjadi satu kesaksian yang permanen. Kesaksian tentang apa? Tentang apa yang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Akan kuasa Allah yang sudah menebus masa lalunya. Maka waktu dia menamai anak itu Manasye, forgetful, melupakan, bukan dia berharap bahwa dia bisa melupakan memori masa lalu itu, karena tidak bisa. Tapi dia berharap bahwa anak ini akan menjadi kesaksian akan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupanku dan akan kuasa Allah yang telah menebus masa laluku. Tentu saudara sekalian, Yusuf tidak akan bisa melupakan sepenuhnya pengalaman pahit yang dilakukan saudara-saudaranya. Yusuf tidak akan bisa melupakan apa yang dia alami di Mesir. Tetapi di sini seakan-akan hendak mengatakan bahwa mulai saat ini Yusuf hanya mau mengingatnya. Melalui apa? Melalui kacamata. Kacamata apa? Kacamata kehadiran Allah yang bersamanya di dalam penderitaan. Dan kacamata kesetiaan Allah yang sudah membawanya melewati penderitaan itu menuju kepada sejahtera. Maka inilah yang terjadi ketika Yusuf menamai. Dia seakan-akan mau mengatakan, dari hari ini aku hanya mau mengingatnya melalui kacamata kebaikan Allah. Kehadiran Allah ketika aku berada dalam kesulitan itu dia menyertai. Dan kesetiaan Allah yang terus membawa aku sampai melewatinya dan sekarang berada di dalam sejahtera. Nah saudara sekalian, Allah memberi Yusuf anugerah. Untuk apa? Untuk menempatkan kesusahan dan penderitaan masa lalunya dalam konteks yang baru. Nah ini anugerah loh saudara. Itu saudara, kalau Tuhan memimpin bisa menempatkan segala pengalaman masa lalu itu di dalam konteks yang baru, itu anugerah. Bekas luka itu hilang nggak? Enggak. Bekas luka itu akan terus ada sepanjang hidup. Bekas luka itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Akan tetapi bekas luka itu Tuhan akan ubahkan menjadi satu tanda yang indah di dalam hidup Yusuf. Bekas luka itu akan terus ada? Ada. Tetapi bekas luka itu akan diubahkan Tuhan menjadi tanda yang indah di dalam hidup Yusuf yang menceritakan apa? Menceritakan betapa besar anugerah Tuhan. Dan Yusuf bertekad dia tidak mau melupakan itu. Lo heran ya? Kasih nama Manasye tetapi justru bertekad tidak mau melupakan itu. Tidak mau melupakan apa? Luka itu sekarang menjadi tanda. Tanda yang menunjukkan betapa besar anugerah Tuhan. Sama ya ketika Yesus bangkit. Luka itu ada nggak? Luka itu ada. Tetapi itu menjadi satu tanda yang mengingatkan betapa besar anugerah Tuhan. Dan kita tidak melupakan luka itu. Nah melalui nama Manasye, dia akan selalu ingat. Oh how great thou art. How wonderful thou grace. Dia akan terus mengingat besar anugerah Tuhan di dalam kepahitannya. Nah hal yang sama bisa terjadi pada kita.
Kita tidak bisa begitu saja melupakan peristiwa pahit yang sudah merubah jalan hidup kita. Kita tidak bisa melupakan, misalnya itu konflik di dalam keluarga, misalnya itu usaha yang bangkrut, sakit penyakit yang berat, kehilangan, jatuh ke dalam dosa. Luka itu akan terus menjadi tanda di dalam hidup kita. Namun apa yang Allah kerjakan di dalam anugerahnya akan membentuk ulang narasi tentang luka itu. Jadi saudara sekalian, luka yang sama ya, narasinya bisa beda. Saudara bisa menceritakan dari sisi mana. Ada orang yang lukanya terus diceritakan dari sisi kepahitan tidak habis-habisnya. Ada orang yang terus berkali-kali konseling, terus isinya adalah kepahitan, tidak beres-beres saudara sekalian. Tapi bagi orang yang lain, luka yang sama bisa menceritakan cerita yang berbeda. Luka yang sama itu membentuk ulang narasi yang berbeda, yang menceritakan rencana Allah yang sedang dirajut di dalam hidupnya. Engkau masih ingat Roma 8 ayat 28? Ayat itu mengatakan, kita tahu sekarang, now I know, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Every detail Allah itu ada di situ. Nah saudara sekalian, Allah bisa mengganti ingatan masa lalu kita yang pahit itu dengan ingatan yang baru. Ingatan akan kesetiaan dan anugerahnya yang sungguh-sungguh real di tengah-tengah kepedihan yang sedang kita alami. Allah bisa menggantinya saudara. Ingatan itu tidak akan hilang. Tetapi kita bisa memiliki perspektif yang baru tentang ingatan itu. Nah, bagaimana caranya Allah membentuk ulang segala ingatan yang pahit dari masa lalu kita? Kita mau melupakan. Bagaimana caranya Allah membentuk ulang segala ingatan yang pahit dari masa lalu kita? Saudara perhatikan. Dari bagaimana Yusuf menamai anak keduanya, itulah petunjuknya. Bagaimana Yusuf menamai anak keduanya, itulah caranya. Yusuf mengatakan, Allah membuat aku mendapat anak di dalam negeri kesengsaraanku. Arti nama Efraim, God has made me fruitful. Tuhan menjadikan aku berbuah. Tuhan menjadikan aku berhasil. Nah saudara perhatikan, Allah tidak janjikan untuk lekas-lekas membawa kita keluar dari penderitaan kita, meskipun itulah yang paling kita inginkan dan biasanya paling kita doakan. Allah tidak lekas-lekas membawa kita keluar dari penderitaan kita, meskipun itu yang paling kita inginkan dan itu yang terus-menerus kita doakan. Tentu Yusuf selalu berdoa berulang-ulang supaya dia dibebaskan dari dalam penjara, dari lubang yang gelap di dalam hidupnya. Dan dia berdoa dia bisa dibawa kembali kepada keluarganya di Kanaan. Yusuf tidak mau di Mesir. Dia ingin berada bersama dengan bapaknya. Dia ingin kembali kepada negerinya. Tetapi rencana Allah bagi Yusuf supaya dia bisa berbuah justru akan terjadi persis di tempat penderitaannya di Mesir. Itulah rencana Tuhan. Bahwa Yusuf akan berbuah. Aku mau berbuah. Di mana? Di tempat engkau paling menderita. Wah, nggak ingin ya. Kita kalau mau berbuah di tempat yang paling bagus dong. Di tempat yang kita paling senang. Tapi di sini lain. Rencana Allah bagi Yusuf supaya dia bisa berbuah justru akan terjadi persis di tempat penderitaannya di Mesir. Di mana Allah akan memakai dia untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan Yusuf akan menyelamatkan begitu banyak orang dari kelaparan. Nah di sini kita mulai melihat bayang-bayang Injil. Melalui penderitaannya, Kristus justru akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya Yesus tidak mau naik ke atas kayu salib. Sekiranya di Getsemani itu Yesus tidak berkata, "It is not my will but yours." Maka kematiannya tidak pernah menjadi berkat. Tetapi ketika Yesus menyerahkan semuanya, maka disitulah dia menjadi berkat yang akan menyelamatkan semua orang. Menyelamatkan semua yang Tuhan berikan kepadanya itu. Nah saudara, walaupun tidak enak ya. Walaupun tidak enak, seringkali cara yang sama terjadi kepada kita. Tempat yang kita paling ingin hindari, seringkali di sanalah justru Tuhan mau kita berbuah. Bagi diri kita sendiri, maupun bagi mereka yang berada di sekitar kita. Seringkali di dalam kedagingan kita,
Sejujurnya kita maunya jadi apa, saudara? Kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan, kita jadi orang Kristen. Kita seringkali maunya itu menjadi porselen yang mahal yang ditaruh di museum. Yang orang lihat, orang kagumi. Tapi cara Tuhan bekerja berbeda. Tuhan seringkali menjadikan kita serupa dengan teko yang sudah kusam, teko yang sudah jelek, teko yang terkelupas, tetapi mengisi begitu banyak cangkir yang memuaskan dahaga banyak orang. Kita mau menjadi Gucci yang mahal, ada di museum, di British Museum di London, di Louvre di Paris, menjadi museum, menjadi Gucci yang dikagumi orang, harganya jutaan dolar. Kita dalam kedagingan kita pingin seperti itu. Tapi Tuhan bilang, no, aku mau menjadikan engkau teko yang sudah jelek, teko yang sudah terkelupas. Tapi teko itu setiap hari dipakai, diisi air, mengisi cangkir yang begitu banyak, memuaskan dahaga orang. Nah, saudara, bisa disimpulkan, dengan memberi nama anaknya Manasye, bukan berarti Yusuf melupakan keluarganya. Bukan berarti Yusuf melupakan peristiwa yang dia alami. Tetapi yang dia lupakan itu adalah kepedihan, sakit hati, dan penderitaan yang diakibatkan oleh itu. Nah, dia tidak melupakan apa yang dia alami ya, tapi dia mau melupakan penderitaannya. Dia mau melupakan sakit hatinya. Dia mau melupakan kepedihannya, kebencian dari apa yang dia alami itu. Karena Yusuf sadar bahwa Allah memang memaksudkan itu. Untuk apa? Untuk kebaikan. Maka kalimat yang begitu agung muncul nanti di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Di situ Yusuf mengatakan kepada saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yaitu memelihara hidup bangsa yang besar. Oh, ajaib saudara, oh, wonderful. Dia sadar bahwa Allah memaksudkan itu untuk kebaikan. Karena itu dengan melihat masa lalunya dari cara pandang itu ya. Masa lalu tidak berubah. Masa lalu tetap sama seperti itu. Yang beda itu cara pandang. Maka Yusuf dengan melihat masa lalunya dari cara pandang itu, disitulah dia mendapatkan kemenangan. Dia mendapatkan kemenangan atas ingatan yang kelam dan atas kepahitan yang pernah dia alami. Orang kalau tidak bisa keluar dari kepahitan itu ya, sayang sekali saudara. Dia sudah menderita lama, masih terus akan menderita karena tidak bisa lepaskan kepahitan itu. Terus berada dalam kebencian, tapi Yusuf sudah merubahnya. Yusuf merubah itu berdasarkan cara pandang dia terhadap memori masa lalunya. Dan Yusuf mendapat kemenangan atas ingatan yang begitu kelam dan kepahitannya. Dia mungkin masih membawa keluh kesah itu dalam hatinya. Oleh cara saudara-saudaranya memperlakukan dia. Dan oleh ketidakadilan yang dia alami yang mengirim dia ke dalam penjara. Yusuf adalah manusia yang biasa, sama seperti kita. Dia tentu mungkin masih membawa keluh kesah dia. Tetapi saudara perhatikan, keluh kesah bagi orang yang telah melihat rencana Tuhan itu seperti rumput liar di sebuah taman yang indah. Bukan bagian dari taman itu, rumput yang liar yang dicabut dan dibuang. Nah saudara sekalian, tak kala Yusuf menamai anak keduanya Efraim yang berarti berbuah. Nah disitulah Yusuf sudah dimampukan Tuhan melihat Mesir yang tadinya sebagai tempat penderitaan dia, sekarang sudah menjadi tempat di mana Tuhan menjadikan dia berbuah. Mesir tadinya tempat penderitaan, sekarang sudah memberikan Yusuf 2 orang anak dan memberikan keberhasilan baginya. Melalui nama Efraim, cara pandang Yusuf akan masa depan dia berubah, tempat itu berubah. Dengan menamai Efraim, cara pandang dia akan masa lalunya berubah. Dengan menamai Manasye, cara pandang dia akan masa lalunya itu berubah. Dengan menamai Efraim, cara pandang dia akan tempat penderitaan dia itu berubah. Yusuf sekarang menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Tuhan memakainya untuk menyelamatkan banyak jiwa, termasuk keluarganya nanti. Nah saudara sekalian, sungguh indah. Waktu kita dimampukan melewati masa-masa yang berat dengan sikap seperti yang Yusuf miliki. Beautiful, memiliki karakter, attitude seperti itu. Bagaimana kita dimampukan melewati masa-masa yang berat dengan sikap seperti Yusuf. Yaitu mengubur masa lalu yang menyakitkan dan bersukacita melihat berkat hari ini. Banyak orang mengubur
berkat Tuhan, ingatan akan berkat Tuhan, dan malah terus berkecimpung di dalam duka cita masa lalu. Ini bedanya. Terus menerus mengeluh tentang apa yang pernah dia alami di masa lalu. Tetapi Yusuf dia mengubur masa lalu yang menyakitkan dan dia grateful, bersuka cita melihat berkat yang Tuhan berikan. Yusuf menjadi seorang yang forgetful and fruitful pada saat yang sama. Forgetful and fruitful. Kenapa seseorang seringkali tidak bisa maju? Karena dia terus terjebak di dalam masa lalunya. Nggak bisa melupakan dan nggak bisa menghasilkan buah dengan kondisi itu. Sungguh adalah satu tragedi ketika orang-orang terus-menerus mengingat hal menyakitkan yang orang lain perbuat kepada dia. Terus pikul kepahitan yang merampas damai sejahtera dan sukacitanya. Satu tragedi, saudara sekalian. Sebagaimana Yusuf menyingkirkan baju tahanannya dan masuk ke dalam babak baru hidupnya, maka demikian pula kita seringkali perlu menyingkirkan, melepaskan baju masa lalu kita, kepedihan kita, dan mengenakan satu sikap yang baru di dalam iman dan di dalam kasih. Nah, saudara sekalian, finally, pada akhirnya, kita jangan melepaskan pesan Injil di dalam kisah ini. Sekali lagi, Yusuf bukan tokoh utamanya ya. Alkitab itu bukan bicara tentang Yusuf. Yusuf bukan tokoh utamanya, tetapi Yesus adalah tokoh utamanya. Maka pada akhirnya jangan melupakan pesan Injil di dalam kisah ini. Yusuf bukan teladan final yang darinya kita harus belajar. Yusuf hanyalah bayang-bayang dari pembebasan yang jauh lebih besar yang akan datang. Sebelum Yusuf bisa mulai menggenapi panggilannya sebagai seorang juru selamat ya. Di tengah-tengah kelaparan, Yusuf akhirnya menjadi tanda petik juru selamat yang menyelamatkan Mesir, menyelamatkan bangsa-bangsa lain, dan menyelamatkan keluarganya. Dan sebelum Yusuf menjadi seorang juru selamat, dia harus menanggung penderitaan yang berulang-ulang yang menimbulkan tanda yang permanen. Yusuf mau dipakai. Tetapi waktu muda Yusuf pikir Tuhan langsung pakai dia. Tidak. Tuhan biarkan dia menanggung penderitaan yang berulang-ulang menjadi tanda yang permanen bagi dia. Waktu Musa mau dipakai Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan umur 40. Tuhan bilang, enggak. Aku biarkan kau melewati penderitaan, melewati kesulitan itu, sampai kemudian engkau melalui tanda yang permanen itu, engkau menjadi seorang juru selamat, seorang pembebas. Tetapi setelah penderitaan yang harus dia jalani, Allah memakai Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Orang yang pernah mengalami kesulitan tertentu yang orang lain tidak hadapi, waktu bicara beda dengan kita hamba Tuhan belajar banyak hal ya. Tapi orang yang melewati itu ya, ketika dia bicara sangat berbeda. Dia pernah ada luka itu. Luka itu pernah menjadi tanda yang permanen. Maka waktu dia bicara, dia memiliki kuasa yang berbeda. Maka setelah penderitaan yang harus dia jalani, Allah memakai Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yusuf berbuah dan menghasilkan berkali lipat di tanah di mana dia menderita. Dan hasilnya adalah hidup yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pertama bagi Mesir dan lalu bagi seisi bumi. Lalu apa yang terjadi? Mereka memberkati Yusuf dan bersujud kepadanya. Maka bangsa-bangsa yang memberkati Yusuf dan bersujud kepadanya, mereka mendapat berkat dan mereka mendapat hidup. Tetapi jika mereka menolak, tidak mau bersujud kepada Yusuf, mereka akan mengalami kematian oleh karena kelaparan. Ini akan membawa kita kepada siapa? Kepada Kristus. Barang siapa yang mengakui dia, yang bersujud kepadanya, menyembah dia, akan menerima hidup, menerima berkat. Tetapi mereka yang menolak dia akan berhadapan dengan kematian. Demikianlah yang terjadi kepada Yusuf. Nah, saudara sekalian, dengan cara ini, Yusuf membawa kita melampaui dirinya menuju kepada Mesias yang sejati, yang akan datang, yaitu Yesus Kristus, yang juga menderita, tetapi kemudian ditinggikan dan diakui secara luas. Yusuf menderita, tapi kemudian dia ditinggikan dan dia diakui secara luas.
Tetapi Yesus bukan hanya menjadi orang kedua sebagaimana Yusuf di Mesir. Di bawah Firaun, Yesus akan menjadi raja. Dia adalah raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus adalah Dia yang di hadapannya segala bangsa itu akan bertelut. Segala lutut akan bertelut. Segala lidah akan mengaku bahwa Dialah Tuhan. Dia adalah orang yang kepadanya semua bangsa itu akan bersujud. Tetapi dia juga adalah orang yang belajar taat melalui penderitaan yang dia alami. Yesus tidak menerima kemuliaan itu tanpa melalui jalan salib. Setan mengatakan, engkau bisa menerima kemuliaan itu tanpa melalui jalan salib. Engkau bersujud kepadaku, kuberikan semuanya kepadamu. Tapi Yesus tahu, dia harus melalui jalan penderitaan itu. Yesus yang kepadanya segala bangsa akan bersujud. Dia juga belajar taat melalui penderitaan yang dia alami. Dan dia melalui penderitaan itu menjadi berkat. Melalui penderitaannya yang berpuncak di atas kayu salib. Penderitaan itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal dan damai sejahtera yang sejati. Dan Yesus yang dibangkitkan itu dan dimuliakan itu, tubuhnya akan membawa tanda bekas penderitaannya. Bekas paku di tangannya. Dan luka di rusuknya. Yesus menderita, Yusuf menderita. Yusuf ditinggikan sebagai penguasa, Yesus tidak. Yesus ditinggikan di atas kayu salib, saudara. Ditinggikan di dalam kehinaannya. Nah, saudara, ketika Yesus bangkit dan dia dimuliakan, tubuhnya masih membawa tanda bekas penderitaannya. Ada bekas paku di tangannya dan luka di rusuknya. Yesus berkata kepada Thomas, cucukkanlah jarimu. Masukkanlah tanganmu ke dalam luka ini supaya engkau percaya. Tanda itu ada. Mengapa Bapaknya tidak memulihkan luka itu pada saat kebangkitan? Kenapa luka itu tidak disembuhkan? Kenapa tanda di tangan itu tidak dihilangkan begitu saja? Sehingga tubuh kebangkitan Yesus tanpa luka apapun. Bukankah itu bagi kita jauh lebih baik? Tapi Bapa tidak menghilangkan itu. Karena bekas luka itu akan berbicara nyaring. Tentang apa? Tentang pengorbanan Yesus, tentang kasihnya di atas kayu salib. Pengorbanan yang melaluinya seluruh dunia akan melihat rencana penebusan Allah. Dan seluruh dunia akan menerima buah daripada penebusan itu. Tuhan tidak menghapuskan itu semuanya. Yesus tidak melupakan dan mengabaikan penderitaannya di atas kayu salib. Malah Yesus mengatakan, setiap kali engkau makan, ingatlah akan aku. Setiap kali engkau minum, ingatlah akan darah yang tercurah di atas kayu salib. Yesus tidak melupakan dan Yesus malah meminta kita mengingat akan penderitaannya di atas kayu salib. Dan bagaimana tangan daripada saudara-saudaranya, tangan daripada bangsanya sendiri telah menyerahkan dia kepada penderitaan itu. Ini menyakitkan, saudara ya. Dihianati orang yang jauh masih mending. Dihianati orang yang sangat dekat, itu sangat memahitkan hati, saudara. Dan Yesus dijual oleh muridnya sendiri. Yesus diserahkan oleh bangsanya sendiri kepada penderitaan itu. Tetapi Yesus mau melalui penderitaan itu. Dan Yesus tahu melalui penderitaan itu sebuah keluarga yang baru akan terbentuk. Keluarga yang terdiri dari segala suku, segala bangsa, segala bahasa. Mereka yang telah menerima hidup yang baru dalam karya Kristus. Yesus tahu melalui penderitaannya di atas kayu salib, dia akan mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan keluarga yang baru. Melalui kesengsaraan yang mengerikan itu, Allah membawa buah keselamatan. Saudara, Yusuf menamai anak keduanya Efraim, fruitful. Dari penderitaan itu aku menghasilkan buah. Dan juga lihat, melalui kesengsaraan yang mengerikan itu, Yesus membawa buah keselamatan yang ajaib. Dan bekas luka itu akan berbicara tentang anugerah yang tidak terkatakan. Bekas luka itu bicara kebaikan Tuhan yang begitu dalam. Berbicara cinta Tuhan yang begitu besar. Sampai Paulus mengatakan, kita tidak bisa ngerti betapa tinggi, betapa dalam, betapa lebar, betapa panjang kasihnya Tuhan. Engkau tidak bisa mengerti. Tetapi engkau bisa memahaminya waktu engkau memandang kepada salib. Maka gereja tidak boleh hilangkan salib. Salib itu penting. Karena salib itu satu-satunya yang membawa kita mengingat kasih Tuhan. Engkau mau bawa mobil Mercedes taruh depan gereja lalu bersaksi,
Ini Tuhan kasih sama saya. Itu bukan kesaksian yang membawa engkau ingat kasih Tuhan. Tetapi salib, tanda yang tidak mungkin hilang. Itu bicara tentang anugerah yang tidak terkatakan. Sebagaimana Yusuf diangkat tinggi, demikian pula Yesus ditinggikan. Membawa berkat bagi segala bangsa yang datang dan menyembah kepadanya. Tetapi sekali lagi, Yesus ditinggikan di atas kayu salib, bukan ditinggikan di dalam jabatan yang secara politik begitu penting. Yesus adalah sang roti hidup, menjadi sumber daripada segala yang hidup. Yesus mengundang mereka yang lapar untuk datang kepadanya dan untuk minum. Yesus mengundang mereka yang haus untuk boleh mendapatkan kelegaan, mengundang mereka yang lapar untuk boleh mendapatkan kekenyangan di dalam hidup mereka. Jikalau Mesir menjual kelimpahannya, Yesus tidak. Saudara bandingkan ya. Apa yang terjadi pada Yusuf ini adalah bayang-bayang daripada Injil. Mesir menjual kelimpahannya, tetapi Yesus memberikannya secara cuma-cuma. Keselamatan yang Yesus tawarkan tidak berdasarkan perbuatan baik kita. Keselamatan yang Yesus berikan itu free. Gospel is free but not cheap. Keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Yang bisa kita lakukan apa? Yang kita bisa lakukan adalah datang kepadanya. Seperti pada zaman Yusuf, bangsa-bangsa datang kepada Yusuf mencari makanan. Tetapi kita datang dengan tangan yang kosong. Kita tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kita hanya bisa memohon kepada Yesus untuk memberikan kebenaran yang sempurna yang kita perlukan. Kita hanya bisa datang meminta, tidak bisa bawa apa-apa karena memang tidak ada perbuatan baik apapun yang kita bisa persembahkan. Kita hanya datang dengan tangan yang kosong dan memohon satu kebenaran yang Dia berikan yang memampukan kita untuk berdiri di hadapan tahta Allah. Tanpa kebenaran itu, saudara dan saya tidak mungkin bisa berdiri di hadapan Allah yang berdaulat, Allah yang kudus dan suci. Tetapi Yesus memberikan kepada kita kebenarannya itu. Maka ketika Allah hadir dalam hidupmu, Dia akan membuatmu melupakan penderitaanmu, membuatmu berbuah di tengah-tengah kesulitanmu. Allah memampukan kita untuk mengubah penderitaan kita, baik yang lampau dan yang sekarang, menjadi sesuatu yang menyatakan kemuliaannya. Allah akan memakai semua ujian dan tantangan yang kita hadapi untuk mempertumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih di dalam diri kita. Dan terakhir, Allah memakai semua penderitaan. Allah memakai semua penderitaan untuk mendorong kita merindukan tanah air kita yang sejati, saudara. Merindukan rumah kita yang sesungguhnya, di mana di situ tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi penderitaan. Saudara ingat, Yusuf sebagus apapun Mesir, dia tidak pernah melihat Mesir sebagai tanah airnya yang sejati. Dia tidak pernah melihat Mesir sebagai rumahnya yang final, betapapun baiknya. Dia minta satu hari nanti, bawalah tulang-tulangku keluar, tak kala anak-anak Israel keluar dari Mesir. Maka saudara, dunia ini bukanlah rumah kita yang final. Satu hari nanti kita akan kembali, tetapi di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Dunia ini bukanlah rumah kita yang sejati. Dunia ini adalah tanah di mana kita harus melaluinya di dalam kesesakan, perjuangan, penderitaan. Tetapi Tuhan akan menjadikan kita berbuah di tengah-tengah dunia ini oleh anugerahnya. Dan kita jangan lupa, ada tempat lain yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Sebuah tempat di mana penderitaan dan kesakitan tidak ada lagi. Dan Dia akan menyambut kita selama-lamanya. That is our home with Jesus. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Sebab Tuhan tidak menghilangkan kesulitan itu daripada kehidupan kami. Tuhan tidak mencabut duri itu. Dan Tuhan tidak menghilangkan tanda itu. Tanda yang kami bawa dari masa yang sebelumnya. Tanda yang menyakitkan. Tuhan tidak menghilangkannya, tetapi tanda itu diubahkan menjadi satu tanda yang menceritakan akan anugerah Tuhan, akan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan bagi kami. Biarlah kami boleh Tuhan bawa, bukan melupakan menghapus memori itu, tetapi melupakan di dalam arti bahwa kami menempatkannya
di dalam satu kerangka rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan melalui semuanya itu, kami akan berbuah bagi kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.